Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 8. Di sini kami akan melakukan pengolahan makanan melalui fermentasi donat kentang. Perkenalkan, nama saya Sawaprota Aini. Nama saya Keke Zahra. Nama saya Alinka Zainayla. Nama saya Salma Aurelia. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu 600 gram tepung terigu, kentang yang udah direbus, 4 sendok makan susu bubuk, garam secukupnya, 3 sendok makan margarin, 1,5 sendok makan ragi, 5 sendok makan gula pasir, 3 butir kuning telur, air secukupnya, dan minyak goreng. Lalu masukkan semua bahan kecuali margarin dan garam. Aduk semua bahan sampai merata. Tambahkan air kalau dirasa kurang. Adonan tercampur rata, lalu pindahkan adonan ke tempat yang rata. Lalu uleni hingga kalis. Setelah adonan setengah kalis, lalu masukkan margarin dan garam. Lanjutkan uleni hingga kalis elastis. Setelah beberapa saat adonan diuleni, adonan mulai terlihat kalis yang ditandai dengan tidak menempel di tangan. Sekarang adonan sudah terlihat kalis, ditandai dengan adonan ketika dilebarkan tidak putus. Dan proses menguleni sudah selesai dan dilanjut ke proses selanjutnya. Setelah itu, adonan dibagi-bagi. Kemudian ditimbang kurang lebih 40 gram. Setelah itu, kita bulatkan atau rounding supaya adonan tidak lengket. Bagi-bagi sampai adonan habis. Setelah adonan
adonan selesai dibulatkan, tutup dengan plastik atau serbet basah sampai mengembang dalam waktu 20 atau sampai 30 menit. Sesudah didiamkan 20 menit, sudah terlihat adonan mengembang. Lalu kita pipihkan dan dilubangi satu persatu. Semua adonan dipipihkan dan dilubangi. Sekarang kita tutup kembali dengan plastik kurang lebih 30 menit. Ini hasil donat yang sudah disimpan selama 30 menit dan hasilnya mengembang sempurna dan jika diangkat ringan. Ini membuktikan bahwa donat siap digoreng. Proses penggorengan donat dimulai. Pertama, kita nyalakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan donat ke dalam wajan. Jangan lupa donat dibalik. Inilah hasil donat yang sudah kita goreng. Lalu untuk menambah cita rasa, kita bisa mencampurkan berbagai topping. Di sini kita menggunakan topping gula halus. Dan donat siap dihidangkan. Praktikum. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mempelajari pengaruh konsentrasi ragi fermipan terhadap daya kembang dan mutu donat. Donat adalah panganan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, kuning telur, ragi roti, gula putih, mentega, air, dan garam. Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan donat berbentuk bundar dengan isi yang rasanya manis, seperti jenis selai, krim, jelly, dan custard. Donat atau olicux pertama kali disebut-sebut dalam buku History of New York oleh Washington Irving di tahun 1809. Kualitas roti secara umum disebabkan karena variasi dalam penggunaan bahan baku dan proses pembuatannya. Jika bahan baku yang digunakan mempunyai kualitas yang baik dan proses pembuatannya benar, maka roti yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang baik pula. Jenis dan mutu produk bakery sangat bervariasi tergantung jenis bahan-bahan dan formulasi yang digunakan dalam pembuatannya. Variasi produk ini diperlukan untuk memenuhi adanya variasi selera dan daya beli konsumen. Saccharomyces cerevisiae yang penting dalam pembuatan roti memiliki sifat dapat memfermentasikan laktosa secara cepat, memperbaiki sifat osmotolesance, rapid fermentation, kinetics, freeze, dan Dough tolerance, dan memiliki kemampuan memetabolisme substrat. Pemakaian ragi dalam adonan sangat berguna untuk mengembangkan adonan karena terjadi proses peragian terhadap gula, memberi aroma. Pembuatan roti, ragi atau yeast dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. Ragi atau yeast biasanya ditambahkan setelah tepung terigu ditambah air, lalu diaduk merata. Setelah itu, selanjutnya adonan dibiarkan beberapa waktu.
Ragi atau yes sendiri sebetulnya mikroorganisme suatu makhluk hidup berukuran kecil. Biasanya dari jenis Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan roti ini. Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi atau yes, khususnya gula, maka yes akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang. Air berfungsi sebagai media glutein dengan karbohidrat, larutan garam, dan membentuk sifat kenyal glutein. Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH 6-9. Makin tinggi pH air, maka yang dihasilkan baik karena absorpsi air meningkat dengan meningkatnya pH. Selain pH, air yang digunakan harus air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum. Di antaranya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang digunakan dalam industri makanan pada umumnya harus memenuhi persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai rasa, dan tidak mengganggu kesehatan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi persyaratan dalam pembentukan pati atau tepung, maka dapat meningkatkan kadar abunya sehingga mutu pati menurun. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Ragi roti dapat membuat adonan pembuat donat menjadi mengembang. 2. Fermentasi dilakukan selama 15 menit agar adonan mengembang dengan sesuai yang diinginkan. 3. Fungsi ragi dalam pembuatan roti atau donat adalah untuk aerasi adonan dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida sehingga mematangkan dan mengempukkan gluten dalam adonan. 4. Fungsi garam dapat dalam pembuatan roti adalah penambah rasa gurih, pembangkit rasa bahan-bahan lainnya, pengontrol waktu fermentasi dari adonan beragi, penambah kekuatan glutein. 5. Donat yang paling banyak disukai yaitu donat yang diberi perlakuan 2 gram konsentrasi ragi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.